Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas satu tema tentang siksa kubur. Masalah siksa kubur ini adalah satu hal yang sudah pasti, tidak boleh kita ingkari, dan tidak boleh seorang muslim dan muslimah tidak meyakini hal ini. Ini merupakan bahagian dari bab akidah. Seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa kehidupan setelah kematian itu ada, yaitu kehidupan di alam kubur, kehidupan setelah kematian. Apakah meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Pasti semuanya akan berpindah ke alam yang lain yang bernama dengan alam kubur. Di alam kubur ada dua kondisi yang akan dialami oleh manusia. Salah satunya yang pertama adalah mereka mendapatkan siksa kubur, dan yang kedua bisa jadi mereka mendapatkan nikmat kubur. Dan berbeda dengan alam kubur dan kuburan. Kalau kuburan itu yang biasa kita lihat yang biasa kita lihat dengan mata kepala kita, yaitu kuburan. Yaitu disitulah kita meletakkan jasad jenazah seorang manusia yang sudah meninggal dunia. Itu kuburan. Adapun alam kubur bukanlah kuburan. Alam kubur itu adalah alam yang lain. Adapun kuburan adalah alam dunia yang kita masukkan ke dalam liang lahat jenazah seorang manusia. Sedangkan alam kubur adalah alam yang lain yang berbeda dengan alam dunia. Begitu dicabut roh atau nyawa seorang muslim atau dicabut nyawa seorang kafir, maka mereka semuanya berpindah ke alam kubur. Dan di sanalah mereka akan mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa yang akan kita bahas di dalam video ini melalui keterangan dari banyaknya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, peristiwa yang ada di dalam kubur ini sangat menakutkan bagi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan apabila beliau berdiri di kuburan, dan ini adalah Utsman bin Affan, orang yang sudah dijamin bahwa beliau akan masuk ke dalam surga. Ketika beliau berdiri di kuburan, maka beliau menangis sampai jenggotnya pun basah. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, "Engkau menyebutkan tentang surga, engkau menyebutkan tentang neraka, tetapi engkau tidak menangis, dan engkau menangis karena engkau berada di kuburan. Kenapa seperti itu?" Maka beliau berkata bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kuburan itu tempat pertama kali dari kehidupan akhirat." Kita bicara masalah akhirat. Nah, akhirat yang pertama kali adalah kehidupan di alam kubur. Begitu kita dicabut nyawa, kita akan berpindah ke alam kubur. Alam kubur itu merupakan kehidupan pertama di alam akhirat sebelum mendapatkan tahapan-tahapan berikutnya yang sangat panjang. Lalu seseorang akan mendapatkan surga ataupun neraka. Maka beliau pun mengatakan, yaitu Utsman bin Affan tadi. Beliau mengatakan bahwa kuburan ini tempat pertama kali kehidupan akhirat. Jika salah seorang selamat dari apa yang ada di alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Tetapi apabila seseorang tidak selamat ketika mereka sudah berada di alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih berat. Sungguh kehidupan setelahnya akan lebih berat. Orang yang selamat di akhirat karena mereka selamat di alam kuburnya. Orang yang selamat di alam kuburnya karena mereka selamat ketika akhir hidupnya, yaitu dapat meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Husnul khotimah itulah yang menentukan sehingga mereka setelah itu insya Allah mendapatkan nikmatnya kubur. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki tahapan kehidupan selanjutnya di alam barzah. Lantas apa yang akan dialami manusia di alam barzah kelak? Alam barzah juga biasa disebut sebagai alam kubur atau alam perantara antara kehidupan yang berlangsung setelah kematian dan kebangkitan di hari kiamat. Saat berada di alam barzah, manusia hanya akan ditemani oleh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kehidupan di alam barzah setiap manusia akan berbeda-beda sesuai amal perbuatannya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa kehidupan manusia di alam barzah tergantung pada amal perbuatannya. Dijelaskan dalam beberapa kitab ataupun dalam beberapa buku, termasuk buku tasawufnya Imam Al-Ghazali. Apabila seseorang memiliki keimanan yang soleh, maka ia akan mendapatkan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jika seseorang banyak melakukan perbuatan dosa atau tidak beriman kepada Allah, maka ia akan mendapatkan berbagai kesulitan. Penjelasan lainnya juga dipaparkan dan diterangkan bahwa kehidupan alam barzah dapat digambarkan sebagai keadaan tidurnya dua orang.
Orang pertama dapat tidur nyenyak sepanjang malam, lalu terbangun menjelang fajar untuk sholat tahajud dan sholat subuh. Sementara orang kedua tidak dapat tidur dengan nyenyak karena memiliki banyak masalah. Orang pertama dapat merasakan malam itu sangat singkat, tetapi sebaliknya orang kedua merasakan malam itu sangat panjang dan menyiksa. Orang pertama itulah gambaran orang yang selama masa hidupnya di dunia selalu menjalankan syariat, sedangkan orang kedua menjadi gambaran orang yang semasa hidupnya mengingkari syariat. Bahkan gambaran manusia di alam kubur ini juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dalam surat Al-Ghafir ayat 46, Allah berfirman yang artinya, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Adapun hadis yang menerangkan tentang gambaran manusia di alam kubur, sebagaimana dikatakan Rasulullah dalam sabda beliau, ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan bunyinya seperti ini. Sesungguhnya, apabila seseorang di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila yang ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai nanti saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, lalu cobaan apa yang akan dilalui manusia di alam barzah? Manusia akan mengalami berbagai macam cobaan saat berada di alam barzah. Adapun di antara cobaan yang dihadapi setiap manusia di alam barzah antara lain, yang pertama yaitu manusia harus menghadapi pertanyaan kubur di alam barzah. Di alam barzah, malaikat mungkar dan nangkir akan mendatangi setiap orang yang meninggal dan telah dikubur. Manusia akan ditanya tentang Tuhannya, Nabi dan Rasulnya, serta amalannya selama hidup di dunia. Apabila manusia tidak bisa menjawab, malaikat akan menghukumnya dengan siksaan. Ketika jasad manusia yang telah wafat sudah diletakkan dalam liang kubur, maka disitulah akan datang dua malaikat penjaga kubur yang sangat menakutkan dan kejam, seraya menanyakan beberapa pertanyaan. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, seseorang hamba jika telah dimasukkan ke dalam kubur dan ditinggalkan oleh handai daulannya, ia dapat mendengar suara sendal mereka. Jika mereka telah pergi, dua malaikat mendatanginya, mendudukkannya dan bertanya, apa komentarmu tentang lelaki bernama Muhammad? Jika ia mukmin, ia berkata, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jika ia kafir atau munafik, ia akan menjawab, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan tentang dia. Lalu ada seruan, kami tidak tahu dan tidak mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Sejumlah ulama mengatakan dan berpendapat bahwa pertanyaan kubur ini berlaku untuk seluruh manusia, baik mukmin maupun musyrik. Yang kedua, yaitu manusia harus menghadapi siksa kubur. Siksa kubur akan didapatkan manusia apabila tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat sebelumnya. Siksa kubur tidak akan pernah berhenti hingga hari kiamat tiba, bahkan masih akan berlanjut ketika orang tersebut masuk neraka. Rasulullah mengatakan bahwa siksa kubur merupakan hal yang pasti. Adapun bentuk siksa kubur diantaranya yaitu ditunjukkan pemandangan neraka, disempitkan kuburnya dan diremukkan tulang belulangnya, ditemani amalan buruk dan dipukul menggunakan godam dari besi oleh malaikat. Lalu manusia akan ditanya beberapa pertanyaan. Setelah manusia ditanya beberapa pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nangkir, bagi mereka yang menjawab dengan benar dan baik, maka akan selamat dari azab kubur, serta akan menerima nikmatnya kubur. Adapun orang yang tidak mampu membalas pertanyaan malaikat, bahkan menjawab dengan salah, balasan mereka dituturkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Al-Barra bin Azib. Orang kafir atau jahat setelah memberi jawaban yang salah, terdengar seruan di langit, ia berdusta. Siapkanlah tempat tidur dari api neraka dan bukalah pintu menuju neraka. Panas dan racun neraka mendatanginya dan kuburan menjepitnya hingga tulang-tulangnya remuk. Lalu datanglah kepadanya seorang laki-laki yang buruk wajahnya, kumal pakaiannya, busuk baunya, lalu berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang menyengsarakanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan bagimu.
Lalu si kafir berkata, "Siapa kau? Wajahmu membawa kejahatan." Yang ditanya menjawab, "Aku adalah amal burukmu. Demi Allah yang aku tahu, engkau lambat dalam hal mentaati Allah dan cepat dalam berbuat maksiat. Semoga Allah membalasmu dengan kejahatan." Kemudian Allah menjadikannya buta, tuli dan bisu. Di tangan malaikat ada potongan besi yang jika dipakai untuk memukul gunung, gunung itu akan hancur menjadi debu. Malaikat memukul si kafir dengan alat itu sampai menjadi debu. Kemudian bentuknya dikembalikan lagi seperti semula. Lalu ia dipukul lagi sampai ia berteriak histeris yang terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Kemudian dibukakan pintu neraka dan disiapkan untuknya tempat tidur dari neraka. Ia berteriak, "Ya Tuhan, jangan kau datangkan hari kiamat." Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik menyebutkan dalam hadis riwayatnya, orang kafir dan munafik setelah menjawab dengan salah di alam kubur, kepadanya dikatakan, "Kau tidak mengetahui dan tidak mengikuti." Kemudian ia dipukul dengan palu besi pada bahagian di antara dua telinganya. Ia menjerit histeris hingga terdengar oleh yang di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Sementara dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah dikatakan, adapun kepada orang munafik, kedua malaikat itu berkata, "Kami tahu kau akan mengatakan hal itu." Lalu dikatakan kepada tanah, "Himpitlah dia." Tanah segera menghimpitnya sampai tulang-tulangnya remuk. Ia senantiasa disiksa sampai dibangkitkan oleh Allah dari tempat tidurnya itu. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, salah satu gambaran siksa kubur yaitu Allah menimpakan kepada mayit kafir di kuburannya 99 ular besar yang akan menggigit dan menyengatnya sampai hari kiamat. Andaikan satu ular besar saja mematuk tanah dengan bisanya, maka tanah itu akan mati. Seperti keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Kemudian siksa kubur lainnya adalah himpitan kubur, yaitu dua sisi kuburan menyempit dan menghimpit si mayit. Tidak ada satupun yang akan selamat dari himpitan itu, meskipun ia adalah mayit anak kecil, baik ia adalah orang soleh atau tercela, kecuali para Nabiullah, Fatimah binti Muhammad alaihissalam, Fatimah binti Asad, dan orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika sakit menjelang ajal, meskipun hanya membaca sekali saja. Jenis himpitan kubur ini berbeda-beda sesuai jenis mayit-mayitnya. Sebahagian ada yang diringankan, yaitu kuburan akan menghimpitnya sebagaimana pelukan kasih sayang ibu kepada anaknya setelah sekian lama ibu meninggalkan anaknya. Sebahagian dari mereka diberatkan himpitannya, sehingga kuburan akan menghimpitnya dengan himpitan yang menyiksa dan menyakiti. Dua malaikat bernama Mungkar dan Nangkir juga akan mendatangi si mayit dengan bentuk yang mungkorah atau bentuk menakutkan. Mereka sangat hitam dengan kedua mata yang melotot seperti tonjolan kendi tembaga. Kedua malaikat ini akan menyampaikan pertanyaan di alam kubur yang merupakan perkara hak. Peristiwa ini akan dialami setiap mukallaf kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, ada sebuah cerita tentang siksa kubur ini. Cerita ini dikisahkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, pemimpin Pondok Pesantren Sabiul Rosyad, Gresik, Malang, Jawa Timur. Kiai Marzuki juga menjabat sebagai Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur periode tahun 2018 sampai 2023. Suatu ketika dalam momen tahlilan, Kiai Marzuki berceramah tentang hadis riwayat Bukhari, kewajiban sholat dalam hadis Bukhari, dan siksa kubur bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Di tengah ceramah, mendadak ada seorang jamaah yang menyeletuk. "Benar Kiai," ucap si jamaah. Lantas Kiai Marzuki mendalami pernyataan si jamaah ini. Bagaimana bisa dia membenarkan siksa kubur tersebut? Lantas si jamaah bercerita bahwa dia berprofesi sebagai penggali makam. Di perkotaan, tempat pemakaman umum telah penuh sehingga lazimnya penggalian dilakukan di tempat yang kira-kira masih bisa menampung. Jika lahan sudah habis, maka sudah menjadi kebiasaan kubur baru tersebut digali di makam yang sudah tua. Pengalaman sebagai penggali makam membuatnya menyaksikan berbagai keanehan. Ada jenazah yang utuh dan bahkan kain kafannya masih ada noda darah segar. Ini adalah jenazah seseorang yang diyakini syahid dalam perjuangan kemerdekaan. Kemudian ada pula kerangka yang normal, tengkorak sebelah utara, tulang punggung di tanah, selanjutnya sisi selatan bahagian tulang kaki. Namun ada pula yang tampak menakutkan,
kerangka bertumpuk dan berserakan dengan kondisi hancur. Bagaimana bisa kerangka tersebut menumpuk demikian rupa, sementara tidak ada makhluk hidup yang memindahkannya? Kesaksian penggali kubur itu menunjukkan bahwa siksa kubur benar nyatanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga menjelaskan, di antara siksa kubur adalah himpitan kubur. Dua dinding kubur dari kedua arah akan mendekat sehingga tulang-tulang rusuk saling memasuki. Tulang-tulang rusuk yang ada di sisi kanan akan merapat lalu masuk ke tulang-tulang rusuk di sisi kiri. Di antara siksa kubur juga adalah ketidaknyamanan karena gelapnya kuburan dan kesunyiannya yang mencekam. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, begitu dahsyatnya azab kubur, dan semoga kita semua dijauhkan dari siksa kubur. Namun ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan untuk menghindari dari siksa kubur ini, dan berikut akan kita bahas. Nah, ketika sudah berada di alam kubur, tak ada yang dibawa oleh manusia, baik itu harta benda, bahkan orang yang mereka sayangi di dunia tidak akan ikut serta. Dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, terdapat beberapa amalan yang bisa menghindarkan manusia dari siksa kubur. Amal menjadi satu-satunya bekal yang mengiringi jenazah di alam kubur. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadisnya seperti ini. Mengiringi mayat ke kuburannya diikuti oleh 3 perkara. Maka pulang kembali 2 perkara dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka pulang kembali keluarga dan hartanya dan tetap tinggal amal perbuatannya. Dan adapun amalan yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur, yaitu yang pertama, membaca surat Al-Muluk. Salah satu amalan yang bisa menjadi penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah membaca surat Al-Muluk setiap malam menjelang tidur. Dasar keterangan ini diambil dari salah satu hadis yang disahihkan Al-Hakim dan Az-Zahabi. Barang siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surat Al-Muluk setiap malamnya, Allah akan mencegahnya dari siksa kubur. Dan kami para sahabat di masa Rasulullah menamakannya surat Al-Mani'ah, yang mencegah dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Amalan yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur yang kedua, yaitu membaca kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah menjadi kalimat pembeda antara umat muslim dan umat lainnya di hari kiamat. Kalimat thayyibah ini berarti tiada Tuhan selain Allah. Dalam hadis yang dima'rufkan Ali bin Abi Thalib, orang yang membaca kalimat La ilaha illallah malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali akan diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian amalan yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur yaitu berjuang di jalan Allah. Fadalah ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda, setiap yang gugur akan selesai amalnya, kecuali yang meninggal pada saat bertugas jaga di jalan Allah. Amalannya akan terus tumbuh sampai hari kiamat, dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Nah, selain melakukan beberapa amalan penyelamat siksa kubur, seseorang bisa dapat selamat dari siksa kubur dengan menghindari semua penyebab yang mendatangkan siksa kubur. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Ar-Ruh li Ibnul Qayyim, cara paling efektif dalam menghindari siksa kubur yaitu duduk sejenak sebelum tidur malam, lalu memperhitungkan apa kerugian dan keuntungan di hari itu. Setelah itu, taubat dengan sebenar-benarnya antara diri sendiri dengan Allah. Kemudian tidur dalam keadaan bertaubat, lalu berjanji tidak akan mengulangi dosa yang diperbuatnya jika dia terbangun keesokan harinya. Ahli usul fikih dan ahli hadis ini mengatakan bahwa cara ini harus dilakukan dalam setiap malam. Apabila seseorang telah melakukan cara tersebut kemudian meninggal pada malam itu, dia telah meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Jika dia terbangun di pagi harinya, maka dia siap untuk bekerja dengan senang hati, sebab ajalnya belum tiba. Jadi dia masih mempunyai kesempatan untuk menghadap Allah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba selain dari cara tidur seperti ini, apalagi jika disertai dengan zikir kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah menjelang tidur. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, tentu dia akan mendapat taufiknya. Begitu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, dan demikianlah pembahasan kali ini, yaitu tentang begitu mengerikannya dan begitu dahsyatnya alam kubur. Dan itulah beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk menghindari siksa di alam kubur. Dan semoga kita dapat senantiasa melakukan amalan baik di dunia dan menghindari amalan buruk agar dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin.
Dan demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.